saudara tidak mau menyekolahkan anaknya saudara. Saudara memang dalam banyak hal, dalam semua hal kelihatannya butuh uang. Betul nggak? Dalam semua hal kelihatannya apa? Butuh uang. Boleh bersama-sama dengan saya mengatakan kelihatannya dalam semua hal membutuhkan uang. 1, 2, dan 3. Dalam semua hal membutuhkan uang. Tapi ternyata nggak begitu. Bilang dulu, tapi ternyata tidak begitu. Nah itu kan betul nggak Bapak Ibu? Itu yang terjadi dengan mereka. Dan kita bilang apa? Itu fakta. Kalau Tuhan bekerja, dunia ini berkata dalam semua hal kita butuh uang. Tapi dalam Tuhan ternyata nggak begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul begitu Bapak Ibu? Dalam dunia ini kemana saja Bapak Ibu? Saudara pergi ke mitra, bayar. Tapi dalam semua hal di dalam dunia, di dalam Tuhan, nggak semua pakai uang. Dan bahkan sering sekali tidak pakai uang. Sekarang sih dia malah dapat uang kantong. Iya kan Bapak Ibu? Setiap hari dapat uang kantong. 18 juta setahun. Orang kita kerja kadang-kadang uang tabungan nggak ada. Anak mahasiswa sekarang, anak Tuhan dapat uang mereka. Lalu apakah dia menggunakan katakan? Tuhan kita ajaib. Kalau saya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan sebuah keadaan dan saudara tidak mau menyekolahkan anaknya saudara. Masukkan mereka seperti apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan lihatlah Tuhan pasti bekerja di sana. Amin Bapak Ibu. Dan lihatlah Tuhan pasti bekerja di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 dikatakan begini, ada banyak orang yang mencari Tuhan, mereka cari karena uang. Ada orang datang kepada Tuhan mencari Tuhan supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi setiap orang percaya datang kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada amin? Jadi kita datang kepada Tuhan bukan mencari berkat, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan bagi kita. Kita baca dulu, saudara baca dulu yuk. Kita bandingkan nanti Yohanes pasal 6 ayat 25 dan Yohanes pasal 6 ayat 48. Yesus berkata begini dalam ayat 48, Akulah roti hidup. Kalau sudah dapatkan roti hidup, ngapain lagi kita dapatkan roti dunia ini? Artinya kalau sudah kita dapatkan Tuhan, ngapain lagi kita mencari berkat? Biarkan Tuhan yang memberikan berkat bagi kita. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, ada dua hal yang kita dapatkan, surga dan berkat dunia ini. Katakan dulu amin. Tetapi ketika kita mendapatkan berkat dalam dunia ini, belum tentu kita mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Mengerti yang saya maksud Bapak Ibu? Ketika kita menemukan Tuhan, ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama apa? Surga dan berkat di dunia ini. Dan itu yang terjadi dengan mereka hari ini. Ya kan betul Bapak Ibu? Tapi ketika kita mendapatkan berkat, belum tentu kita mendapatkan surga. Karena mereka sudah mendapatkan katanya 50 juta setahun. Sebulan. 50 juta sebulan. Pendeta saudara 2 juta belum tentu dapat sebulan. Tapi pendeta saudara sampai hari ini nggak pernah kekurangan, punya mobil juga kan. Nah, betul nggak Bapak Ibu? Jadi hidup itu bukan masalah uang, tapi hidup itu adalah tentang Tuhan. Bila dulu hidup itu tentang Tuhan. Katakan itu bersama-sama dengan saya, hidup itu tentang Tuhan. Bukan tentang berkat dunia ini. Bukan tentang berkat dunia ini. Bilang dulu Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya, bukan tentang berkat dunia ini. Nah, kita baca dulu yuk. Dalam ayat 25 dulu Bapak Ibu. Orang mencari Yesus karena mereka mau mendapatkan berkat. Tapi dalam ayat 48 Yesus berkata, Akulah roti hidup. Nah, saya gak akan terlalu lama. 20 menit ke depan saya selesai. 1, 2, dan 3. Coba baca sekali lagi Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik.
Orang ini begitu bersemangat mencari Tuhan supaya mereka dapat uang, supaya mereka dapat kenyang. Hanya urusan sejengkal perut. Mereka datang kepada Tuhan hanya urusan sejengkal perut. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Katakan dulu amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan sekalian. Nah, ini sebuah persoalan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mereka berkata, Rabi, bila mana kau datang di sini? Kapan kau sampai di sini? Kelihatannya mereka begitu antusias. Ada banyak orang yang kelihatannya begitu antusias kepada Tuhan, begitu bersemangat kepada Tuhan, tapi di pikiran mereka jelek karena yang mereka pikir, kapan kau berikan berkat-Mu kepada saya? Tidak pernah punya kerinduan di dalam hati mereka, bagaimana aku semakin mengenal Engkau? Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Kita baca lagi yuk. Saya berharap setiap kita mulai mengerti kebenaran ini. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Ketika kita mengenal Tuhan, ada dua hal yang kita temukan, yang kita dapatkan, surga dan berkat dunia ini. Tetapi ketika kita mendapatkan berkat dunia ini, belum tentu kita mendapatkan surga. Mereka bilang tadi 50 juta mereka dapat sebulan. Tapi tiap bulan juga saya pergi ke rumah sakit mengunjungi mereka. Iya kan Bu? Saya sampai pernah, siapa dulu yang sakit di rumah sakit, saya sampai jadi mimpi sih ekstra dulu. Iya kan, sampai tipu saya di rumah sakit, saya mimpi saya. Iya Bapak Ibu, berkat dunia ini belum tentu menemukan kita berkat surgawi. Tetapi ketika kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat di dalam dunia ini pun kita temukan. Nah, coba baca ini. Lihat ini. Jangan kita antusias datang kepada Tuhan hanya karena mau mendapatkan berkat jasmani. Ada amin. Katakan dulu amin bersama-sama dengan saya. Amin. Bilang dulu amin Pak Pendeta. Amin. Iya. Aduh, enak sekali Ibu Sinaga mengatakan itu. Saya berharap, saya rindu sekali Ibu ini menjadi orang besar di dalam Tuhan. Amin. Nah lihat ini Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Lihat ini, mereka begitu antusias datang kepada Tuhan. Sangat antusias sekali. Sampai mereka mencari ke sana dan kemari. Dan ayat 24 coba baca dulu ya, supaya saudara mengerti. Mengapa dalam ayat 25 ini mereka bilang, mana kau sampai di sini? Kenapa kau sampai di sini nggak bilang-bilang gitu? Kenapa nggak ajak-ajak kami? Yesus tahu hati mereka, kenapa Yesus nggak mau ajak mereka? Karena di pikiran mereka cuma sejengkal peluk. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, jauh dari pikiran mereka, di hati mereka, yaitu surga. Nah coba lihat, perhatikan ini baik-baik. 1, 2, dan 3. Orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu itu, dan berangkat ke Kapernaum. Wah, hebat ya kan, hebat kan. Kesana kemari mereka cari Yesus. Udah seperti kesana kemari mencari alamat gitu kan. Kesana kemari mencari alamat Nah, kita kalau kita punya kepentingan, kalau kita punya keperluan, sering sekali kita begitu kepada Tuhan, tapi jauh dari hati kita nggak punya kerinduan apa-apa dari Tuhan, kecuali kita ingin supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Percayalah, jika saudara sudah percaya kepada Tuhan, saya percaya sekali hidup kita ini masih dicukupkan oleh Tuhan. Mereka nggak ada uang kan? Saya tahu nggak ada uang. Dulu ada bisnis buah mereka. Saya nggak tahu bisnis buah ini udah propos semua atau apa, nggak tahu. Tapi lihat ini, hidup mereka cukup nggak cukup. Anak mereka mana? Kadang-kadang kita belum punya anak aja udah berantem gara-gara makanan nggak ada. Tapi mereka uang kuliah dicukupkan, anak mereka masuk SMP, masuk SMA, masuk. Saya juga kadang-kadang berpikir secara manusia, gimana mereka mencukupkan kebutuhan mereka? Iya kan? Manusia saya kadang-kadang berpikir tentang tadi orang ini. Kenapa anak di kota Batam lagi? Itu cukup dikasih air makan. Kita dulu di kampung, 7 anaknya bapak saya kadang-kadang
bisa makan, tapi nggak makan pun bisa pergi ke kebunnya orang lain curi makanan. Kalau di Batam ini mana bisa masuk penjara kita. Nah lihat ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan ini, mari setiap kita antusias kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan bagi kita. Bukan supaya kita diberkati. Katakan ulang. Mari kita antusias kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan bagi kita. Haleluya. Ada amin. Mari kita antusias kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan bagi kita. Bukan supaya hanya kita supaya diberkati. Ya kan Bapak Ibu? Wah, mereka nggak ketemu Yesus di satu tempat, mereka pergi lagi ke tempat yang lain. Di mana ya Yesus? Karena sebelumnya mereka dapat makan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul makan 5.000 laki-laki. Yang di pikiran mereka, oh, jalan serta Yesus, kenyang rasanya, kita nggak perlu kerja. Jalan serta Yesus, kenyang rasanya setiap hari. Di pikiran kita cuma makan. Makanya kita nggak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam situasi yang susah, kita nggak mau lagi maju ke depan karena kita berpikir susahnya ikut Tuhan. Atau kita tetap antusias kepada Tuhan, kita sering berdoa kepada Tuhan, tapi yang kita pikirkan cuma berkatnya. Tapi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita. Haleluya. Nah lihat ini, kita baca dulu ayat 25. Nanti kemarin setelah itu kita baca ayat 48. Lebih bila mana kau tiba di sini antusias, bila dulu antusias saya ikut Tuhan. Bila dulu antusias saya ikut Tuhan. Tapi bukan karena berkatnya, tapi karena percaya saya kepada Dia. Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan. Ya, kita antusias, kita percaya kepada mengikuti Tuhan, mencari Tuhan, bukan karena berkatnya, tapi karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan bukan seperti apa yang kita inginkan. Katakanlah karena memang Dia adalah Tuhan. Seberapa banyak di antara saudara ketika doa saudara dijawab oleh Tuhan seperti apa yang saudara inginkan, saudara bersungguh-sungguh. Atau paling tidak 2 minggu ke gereja lah, ya kan? Dan banyak di antara kita begitu kan? Karena doanya nggak dijawab oleh Tuhan, paling nggak 2 minggu nggak usah ke gereja dulu lah Tuhan. Kayaknya kita harus bersoal itu selama 2 minggu. Tuhan bilang aja lah pergi ibadah kamu, nggak usah lah Tuhan. Kayaknya kita harus bersoal. Paling nggak selama 2 minggu kita jam-jaman ya Tuhan. Udah kayak suami istri aja. Bapak Ibu pernah jam-jaman sama suami dan istri di rumah? Pernah kan? Selama berapa minggu? 1 bulan. Saya juga. Jangan ke saudara, saya juga kadang-kadang diam-diam juga sama istri saya. Iya kan? Diam-diaman tapi nggak bertahun-tahun. Melotot kan? Kan kayaknya sebenarnya mata situ ini melotot kan? Tapi emang perasaannya yang memang mau melotot. Nah lihat ini Bapak Ibu. Ayat 48 coba kita baca dulu bersama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Akibat. Ini dulu. Sekali lagi coba baca sekali. Ini ayat yang paling pendek 1, 2, dan 3. Kalau dalam bahasa al-aslinya dia bilang begini, akulah Tuhan. Kenapa dibilang akulah roti hidup? Mengubah pikiran kita bahwa Tuhan itu bukan hanya masalah urusan makan dan minum, tapi urusan kita datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Katakan dulu amin, saudara. Nah, lihat ini perlu perhatikan baik-baik karena ada orang datang kepada Tuhan karena yang di pikiran mereka hanya uang, makan, berkat, punya mobil, punya rumah yang bagus, yang laki-laki yang apa? Yang laki-laki yang masih lajang percaya supaya nanti dapat istri yang baik. Kenapa Yesus berkata dalam ayat yang sangat pendek ini, akulah roti hidup?
dengan saya, dia sedang memperkenalkan dirinya. Dia sedang memperkenalkan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak sedang membuat saudara menjadi seperti sekolah minggu. Kenapa saya minta saudara mengatakan bersama-sama dengan saya ayat ini? Supaya kita semakin memahami bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya urusan supaya kita diberkati, tapi pastilah kita diberkati. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya urusan supaya hidup kita diberkati dan Tuhan berikan kita kesehatan, bukan hanya itu. Tetapi pastilah kita diberkati dan Tuhan berikan kita kesehatan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan supaya kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan bagi kita. Kalau pernah saudara baca, suatu kali Musa bertanya, kalau orang Israel tanya siapa namamu, dia jawab apa? Tuhan jawab apa? Aku adalah aku. Artinya, aku adalah Tuhan. Nah, ini yang perlu kita kenal dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Kita lebih mengenal Tuhan setiap waktu. Ketika tiba waktunya dalam kehidupan kita, pagi, malam, siang, atau kapan saja, yang paling perlu dalam kehidupan kita, yang paling esensi dalam kehidupan kita, kita semakin mengenal Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam ayat 48 ini, akulah roti. Makanya kita perlu bertobat Bapak Ibu, yang hanya memikirkan tentang berkat jasmani saja, sampai kita lupa memberi. Orang yang hanya berpikir tentang berkat jasmani saja pasti lupa memberi. Pelit dia. Lihat aja orang yang hanya berpikir tentang berkat, pelitnya kurang. Kalau orang datang berkunjung ke rumahnya, dia bilang begini, padahal orang itu udah lapar. Dia bilang begini, Bu atau Pak, udah lapar ya? Yang datang bilang begini, ya Bu, kami sudah lapar. Aduh, pas masak pun lagi. Itu yang hanya memikirkan tentang berkat dari Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, mereka akan seperti janda di Sarfat. Tahu janda di Sarfat? Apa janda di Sarfat? Memberi dari apa? Dari kemiskinannya. Karena dia percaya kemudian bahwa Tuhan itu sangat membuat dia berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Orang politik, orang yang datang kepada Tuhan hanya mencari berkat hanya setiap waktu. Kalau orang datang berkunjung ke rumahnya, dia hindari orang itu supaya jangan makan. Aduh Pak, aduh Ma, aduh Eda, aduh Lae, aduh paskom apa, gas kami habis. Banyak sekali alasannya. Makanya saya mau katakan kepada kita, orang ini, lihat ini, betapa ruginya mereka datang kepada Tuhan sampai ke sana kemari. Saudara bisa bayangkan saking pelitnya mereka untuk membeli makanan dari tempat-tempat yang lain. Mereka cari Yesus kemana-mana tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka punya telah habis. Karena mereka naik perahu sana, naik perahu ke sini, naik kapal ke sana, naik kapal ke sini, hanya mencari Yesus supaya membuat 5 roti 2 ikan, makan lagi, mereka kenyang lagi. Itu aja urusan mereka datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kita harus datang kepada Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan. Katakan dulu amin. Karena sayang kita kepada Tuhan, karena rindu kita kepada Tuhan, karena kita ingin mengenal Dia. Percayalah, kalau saudara mengenal Tuhan, percayalah kalau saudara mengenal Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Dia. Gak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah kalau saudara mengenal Tuhan, gak ada yang tak mungkin bagi Dia. Tapi jika saudara datang kepada Tuhan hanya melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara salah besar. Saya datang kepada Tuhan, setiap kita harus datang kepada Tuhan karena kita rindu kepada Dia. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin Bapak Ibu. Itu datang kita kepada Tuhan. Saya berharap firman Tuhan yang sederhana ini bisa membangun saudara kembali
bisa menghidupi saudara kembali. Percayalah, kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita jika kita mengenal Dia. Tapi belum tentu kuasa Tuhan bekerja di dalam kita jika kita nggak punya kerinduan apapun. Lihat ini kemudian apa yang terjadi dengan orang banyak ini. Mereka kemudian tahu apa yang terjadi. Nanti saudara baca di rumah saudara. Kemudian mereka bertengkar dengan Tuhan. Nanti baca. Anda nggak mungkin saya baca satu persatu bagi saudara. Tapi nanti baca ayat selanjutnya, saudara temukan orang-orang yang mencari Tuhan dengan sejengkal perut ini. Biar dulu, orang-orang yang mencari Tuhan dengan sejengkal perut ini akan bertengkar dengan Tuhan. Itu faktanya, mereka bertengkar dengan Tuhan. Karena di otak mereka hanya berkat jasmani. Padahal di hatinya Tuhan rindu supaya orang ini masuk surga. Tahu nggak kerinduannya Tuhan kenapa dia datang ke dalam dunia ini? Kalau berkat jasmani pasti Tuhan berikanlah Bapak Ibu, pastilah, nggak usah ragukan itu. Sudah terbukti 50 juta nggak laku sama Tuhan. Baik, nggak cukup membuat anaknya patah orang di dunia. Betul nggak Bapak Ibu? Betul Pak ya? Betul ya Bu ya? 50 juta nggak cukup untuk anaknya ternyata kuliah. Bayangkan aja berapa tahun mereka usaha. Kali 50 juta per bulan. Kalikan saja. Tanya di mana-mana harta mereka. Saya kalau uang saya di 50 juta sebulan, udah nggak tahu di mana-mana harta saya. Tapi tahunnya juga istri jadi tambah. Iya kan? Betul kan? Tapi tadi mereka cerita. Tiap pagi mereka berkeliling, berlapan. Udah nggak tahu terus apa yang jadinya rumah itu. Tuhan berkati. Ibu bilang, Kode, ada nama ini Pak Isra, kata ibu sama Pak. Ya itu terbukti hari ini apa yang mau kita katakan tentang Tuhan lagi? Apa yang mau kita ceritakan tentang Tuhan? Tadi mereka bilang 50 juta uang mereka, uang setan dimakan. Kalau hantu yang makan masih sedikit-sedikit, kalau Lucifer yang makan habis semuanya. Iya kan? Tapi hari ini Bapak Ibu kita lihat Tuhan itu sangat baik sekali. Lihat, coba kita baca ayat 51 dulu. Ya. Tadi dia bilang akulah roti. Ya. Kenapa kita perlu percaya kepada Yesus? Kenapa kita perlu semakin mengenal Yesus? Dia bilang begini, karena aku roti hidup yang turun dari surga. Bukan kau bidadariku yang turun dari surga. Kau bidadari turun dari surga. Bukan itu. Tapi dia Tuhan turun dari surga. Untuk apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Supaya dia turun dari surga, supaya kita memakan roti yang dari surga di Yesus Kristus, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kita baca dulu ayat 51, 1, 2, dan 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama. Mengapa kita mengenal Tuhan? Supaya kita beroleh hidup yang ya punya, supaya kita masuk surga. Amin ina, amin aku. Iya, asal surga hidup. Kenapa kita perlu mengenal Yesus? Bukan hanya untuk sejengkal perut. Terus saya nggak sampai sejengkal. Kan bukan hanya urusan ini, kita mau mengenal Tuhan. Tapi dia bilang, barang siapa yang makan roti ini, dia memperoleh hidup ya. Nah itu, mengenal Yesus itu, supaya kita beroleh hidup ya kekal. Ayat 52, baca lagi ya. Ayat 52. Lihat ini, akhirnya apa yang terjadi dengan orang-orang itu yang datang kepada Tuhan hanya memburu sejengkal perut? Mereka bertengkar satu sama lain. Nah, setelah mereka bertengkar satu sama lain, mereka juga bertengkar sama Tuhan.
Seberapa banyak di antara kita yang tamak akhirnya semua menjadi musuh kita hanya karena urusan uang, iya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Hanya kita dirugikan 1.000 kita marah, kita bawa dalam hati kita. Lihat ini, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Mari kita semakin mengenal Tuhan. Tetapi kenapa kita mengenal Tuhan? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Berkat yang lain pasti Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tidak akan pernah lupa itu. Bilang dulu, Tuhan tidak akan pernah lupa dengan berkat yang lain. Bilang dulu, Tuhan tidak akan pernah lupa dengan berkat yang lain. Katakan lagi bersama-sama dengan saya, Tuhan tidak akan pernah lupa dengan berkat yang lain. Tuhan tidak akan pernah lupa berkat yang lain. Tapi yang paling perlu bagi kita mengenal Dia supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak, yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan bertengkar satu sama lain karena hanya urusan perut. Kan banyak pertengkaran kita, nggak usah di luar sana, di rumah pun kita hanya sering sekali bertengkar hanya karena urusan perut. Ya, suaminya melotot aja, masuk terus, suaminya mulai bukan rice cooker, istrinya bilang begini, ngapain buka itu? Ada kau beras rumahnya hari ini, makanya kau berani-berani buka rice cooker. Mulai dibukanya kuali tempat-tempat ayam kampung dimasak. Ngapain kau buka-buka itu? Ada rupanya ayam kampung yang kupotong. Dia bilang begitu sama suami. Ada urusan perut. Bapak sama anak enggak ngomongan hanya karena urusan perut. Tapi setiap kita akan hidup dalam damai sejahtera jika kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita baca dulu ayat ini, 1, 2, dan 3. Orang-orang yang bermimpi berkata antara sama mereka dan berkata, bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka apa? Bertengkar satu sama lain. Ayat 24, 23. Coba baca dulu, 53, sorry. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Jadi mengapa kita mengenal Tuhan? Mengapa kita mengenal Tuhan? Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Bilang itu, saya perlu mengenal Tuhan karena saya ini adalah orang yang berdosa. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Karena kita yang berdosa. Karena kita yang orang berdosa pasti masuk ke neraka. Setelah kita mengenal Tuhan, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Makanya kita berkata Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup ya. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan ketahui arti kematiannya Tuhan bagi kita. Katakan dulu amin. Bapak Ibu, mari kita mengenal Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan dalam hidup. Dengan kita mengenal Tuhan, kita akan tahu apa itu hidup yang kekal. Dengan kita mengenal Tuhan, kita akan tahu arti kematiannya Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya bilang dulu, saya berharap Bapak Ibu, mari setiap kita boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan. Percayalah, urusan dunia ini pasti Tuhan bereskan bagi kita. Bukan karena banyaknya uang yang kita punya, tapi karena memang Tuhan mampu melakukannya bagi kita. Bagi dunia ini seberapa banyak uangnya, itulah jalan keluar bagi mereka. Tapi bagi orang yang percaya, seberapa mereka mengenal Tuhan, itulah jalan keluar bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Bagi dunia ini seberapa banyak uang mereka, itulah jalan keluar bagi mereka. Tetapi bagi orang yang percaya, seberapa mereka mengenal Tuhan mereka, itulah yang membuat mereka menemukan jalan keluar dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.